Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayatullah, NIM M1B 019071 dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian 3 fasa dan mensimulasikannya pada percobaan 4 praktikum pengukuran besaran listrik. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu sumber 3 fasa, daya aktif, daya semu, daya reaktif, dan kWh meter 3 fasa. Yang pertama, sumber 3 fasa adalah rangkaian yang memiliki 3 kabel fasa, yaitu R, S, dan T, dan 1 kabel netral. Yang kedua, daya aktif. Daya aktif adalah jumlah energi yang sebenarnya dikonsumsi dalam rangkaian AC. Satuan dari daya aktif ini sendiri adalah W. Selanjutnya, daya semu. Daya semu adalah daya yang dihasilkan dari perkalian tegangan dan arus listrik satuan daya. Satuan daya semu adalah volt ampere atau VA. Selanjutnya, daya reaktif. Daya reaktif adalah daya yang dibutuhkan untuk membentukkan medan magnet atau daya yang ditimbulkan oleh beban yang bersifat induktif. Satuan daya reaktif adalah VAR atau VAR, volt ampere reaktif. Nah, terakhir saya akan menjelaskan apa itu kWh meter 3 fasa. kWh meter 3 fasa adalah kWh meter yang memiliki 3 kabel fasa yang terdiri dari fasa R, S, dan T. kWh meter 3 fasa ini sendiri biasanya digunakan di pabrik, industri besar, di hotel, rumah sakit, dan lain-lain. Nah, mungkin sekian penjelasan tentang apa itu sumber 3 fasa, daya aktif, daya semu, daya reaktif, dan kWh meter. Selanjutnya saya akan masuk langsung memasukkan data pada beban. Di sini kita sudah memiliki data yang sudah ditetapkan, yaitu data itu berupa beban R dan beban L. Sini langsung saja kita masukkan data yang pertama, yaitu pada beban R-nya sendiri berjumlah 3000 dan pada beban L-nya 750. Oke, selanjutnya kita run. Nah, dapatkanlah hasil daya aktif 3850, daya reaktifnya 3723, energi yang dihasilkan 577,4, tegangan yang dihasilkan 400, arus salurannya 4,463. Langsung saja kita masuk ke gelombangnya. Kita lihat. Nah, di sini saya dapat mengambil kesimpulan setelah melihat gelombang yang dihasilkan oleh data pertama, yaitu semakin besar energi yang diberikan, maka waktu yang diperlukan semakin meningkat seperti persamaan matematisnya, yaitu W sama dengan V kali T, yang dimana V ini adalah tegangan dan T ini adalah waktu. Nah, selanjutnya kita masuk pada data kedua, yaitu sebesar beban R
3100, beban L 760. Oke, run. Nah, di sini kita udah mendapatkan hasilnya. Daya aktifnya 3992, daya reaktifnya 3825, energinya 59,6, tegangannya tetap, dan arus saluran 4,607. Di sini kenapa energinya tetap, sedangkan nilai arus, daya aktif, daya reaktif, nilai arusnya, daya aktif, daya reaktif, dan energinya berubah. Ini dikarenakan tegangan di sini dirangkai secara paralel dengan sumber. Nah, selanjutnya kita masuk ke data yang ketiga, yaitu bernilai 3200 dan 770. Nah, di sini saya sudah mendapatkan hasilnya. Daya aktif yaitu 4133, daya reaktifnya 3926, energi yang dihasilkan 619,8, tegangannya tetap, dan arusnya 4,751. Di sini saya cuma mencoba 3 data. Sebenarnya saya sudah mencoba semua data dan saya sudah menuliskannya di tabel di sini. Inilah hasil dari semua data tersebut. Di sini, dari data di sini dapat saya simpulkan bahwa semakin besar beban yang dimasukkan, yaitu beban R dan L, maka semakin besar pula daya aktif, daya reaktif, arus, energi, dan tegangan. Apabila tegangannya, kalau masalah tegangan itu tetap. Itu kesimpulan saya ulangi. Dari kesimpulan ini, semakin besar beban yang dimasukkan dari beban R maupun beban L, maka daya aktif, daya reaktif, arus, dan energi yang dihasilkan semakin besar. Nah, demikian penjelasan dan simulasi video dari saya, simulasi rangkaian video dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.